Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari Business Administration Swiss German University semester 8 akan mempresentasikan tentang video oleh Charles Leadbeater dengan judul Education Innovation in the Slums. Kelompok kami terdiri dari saya, Prasetya, Amel, Elsa, dan Sasi. Next. Pembicara di video ini yaitu Bapak Charles Leadbeater menceritakan pengalamannya ketika dia pergi ke Rio dan Kibera, di mana anak-anak paling miskin di dunia dapat berhasil untuk menemukan cara belajar baru yang transformatif dan inovatif untuk belajar. Di mana kita tahu bahwa untuk anak-anak yang kurang mampu atau kurang beruntung, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang mampu. Dan untuk selanjutnya yaitu kenapa kami memilih alasan kami untuk memilih video ini akan dipresentasikan oleh teman saya, Sasi. Pemilihan topik ini alasannya yang pertama, edukasi adalah faktor yang penting untuk ditingkatkan di Indonesia dalam membangun bangsa. Tetapi untuk memperoleh edukasi yang bagus itu relatif mahal, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Yang kedua adalah karena topik yang dijelaskan di dalam video ini bersangkutan dengan apa yang terjadi di situasi yang ada di pendidikan yang ada di Indonesia. Dari sini kita bisa melihat adanya jumlah anak putus sekolah di Indonesia dalam juta jiwa. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, jumlah anak putus sekolah di Indonesia mengalami kenaikan. Maka dari itu, kita memerlukan cara-cara untuk memperbaiki angka ini. Selanjutnya, relevansi akan dijelaskan oleh teman saya, Amel. Relevansi video yang ada di video dengan yang terjadi di Indonesia adalah seperti banyaknya sekolah di Indonesia yang tidak memenuhi standar pendidikan, khususnya di daerah kumuh dan pedalaman. Seperti misalnya untuk di daerah-daerah desa-desa pedalaman, banyak letak sekolah yang masih sangat sulit dijangkau oleh para siswanya. Selain itu, kondisi sekolahan yang tidak layak untuk para siswanya, misalnya atap bangunan sekolahnya yang bocor atau lingkungan sekolahnya yang tidak bersih atau kotor. Dan penyebab lainnya adalah jumlah tenaga pengajar yang juga terbatas karena letak sekolah yang jauh di pelosok pedalaman yang membuat para guru tidak mau datang ke sekolah untuk mengajar. Yang kedua adalah banyaknya anak-anak yang jenuh dengan suasana mengajar di sekolah. Penyebab kejenuhan mereka biasanya dikarenakan kondisi sekolahnya yang tidak bagus, sarana belajar atau fasilitasnya yang kurang, misalnya tidak ada perpustakaan atau tidak ada ruang olahraga bagi mereka untuk mengikuti pelajaran olahraga misalnya. 3 penyebab putus sekolah di Indonesia adalah yang pertama, seperti yang kita tahu, tentu saja kesulitan ekonomi adalah penyebab nomor 1. Karena sekolah-sekolah di Indonesia meskipun hanya sekolah negeri, tapi untuk para rakyatnya yang miskin, biaya sekolahnya termasuk cukup mahal. Yang dimana mereka meskipun dari pemerintah sudah murah, tapi bagi rakyat miskin tetap mahal. Yang kedua, anak-anaknya yang tidak mau sekolah. Dalam hal ini mereka tidak mau sekolah, nomor 1 adalah karena mereka malas, dan untuk itu harus sangat dimotivasi bagi mereka untuk sekolah. Dan penyebab yang terakhirnya adalah anak-anak sudah merasa pintar cari uang, misalnya mereka sudah disuruh oleh orang tuanya untuk mengamen atau menjajakan barang, berjualan barang, yang dimana mereka hanya berpikir mereka sudah bisa nyari uang dan mereka tidak perlu bersekolah lagi. Itu adalah penyebab putus sekolah di Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang relevansi. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah di Indonesia adalah dengan cara menyediakan pendidikan informal
Apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang disediakan untuk melaksanakan pendidikan di luar dari sekolah formal, dan hasilnya bisa disetarakan dengan hasil sekolah formal dengan cara melalui ujian penyetaraan seperti paket A, B, dan C. Contoh-contoh dari pendidikan informal adalah sekolah gratis, menyediakan kursus, menyediakan kelompok belajar, kelompok bermain, dan juga menyediakan pusat kegiatan belajar masyarakat, yang dimana setelah melalui pendidikan informal harus melalui ujian penyetaraan dan hasilnya akan sama seperti pendidikan formal. Dan dengan demikian, kesimpulan dari kelompok kami adalah pendidikan tidak harus dilakukan oleh pendidikan formal, tetapi bisa dilakukan melalui pendidikan informal, sama seperti yang saya sebutkan tadi, melalui jalur-jalur kursus-kursus dan lembaga-lembaga, dan bisa disetarakan dengan pendidikan formal melalui ujian penyetaraan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.